ada beberapa hal yang gue nggak bisa bicarain di sini yang jelas. Ya, nggak diceritain. Oke, biar aku aja kali ya yang ceritain. Hi, this is Dictionary Talks. Tepat 1 tahun ya saya masalahnya. Udah lama banget ternyata. Wah, harusnya udah lupa sih. Oh, atau memang aku sepenting itu ya? Makanya diungkit-ungkit terus. Anyway, aku udah catat beberapa poin nih. Kita bakal tanggapin program TV iTalks yang ngejual nama gue tanpa izin. Nggak apa-apa. Kan memang kayak gitu. I don't know ya. Ini masalahnya super sepele sebenarnya, menurut gue. Langsung aja kali ya. Berawal di bulan Juni 2021, zaman-zaman aku sering traveling. Pas pandemi juga tuh waktu itu. Aku sering ngonten, keluar rumah, naik gunung. Dan beliau sebagai kakak yang baik dan peduli, beberapa kali ngingetin sih untuk kayak nyuruh aku pakai masker karena takut aku kena COVID katanya. Thank you loh. Pada suatu hari, waktu itu aku naik Gunung Prau. Yang zaman ini loh, ada yang inget gak? Beliau nge-DM, gue ngeri lo kena COVID, sangat perhatian banget. Terus waktu itu gue jawab, enggak apa-apa kok, aman. Karena gue pikir kayak, gue gak mau bikin lo repot untuk terus kayak perhatian gitu. Karena kayak gue bisa jaga diri gue gitu. Tapi thank you untuk perhatiannya, I love it. Singkat cerita, dari Prau aku beneran kena COVID. Tapi waktu itu belum dites, jadi aku nggak tahu itu COVID atau bukan. Tapi di situ aku bener-bener drop, sakit banget, badanku kayak lumpuh. Dan ngerti nggak kayak gejala COVID pada saat itu? Nah di situ beliau datang lagi, aku pikir bakal nyemangatin. Tapi ternyata malah ngasih suges yang bener-bener bikin panik. Lo tuh kalau kena COVID bisa diusir sama bapak kos lo, bla 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 bla, sesuatu yang bikin panik. Aku tanggapin dengan iya kang, nggak apa-apa, thank you ya. Maksudnya kayak still calm. Beberapa hari kemudian, gue tes dan akhirnya positif COVID. Di situ banyak banget kayak semua orang itu nyemangatin gue. I mean orang sakit kan butuh disemangatin. Termaksud di grup circle waktu itu. Ada Ari, Raffi, and Kak Bella Tobing. Ari dan Raffi ini nyemangatin. Nah, Kak Bella Tobing ini, kalau nggak salah ya, masih tetap dengan pendiriannya yang kayak sejenis. Nah, apa gue bilang? Bla 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 bla. Sesuatu yang sebenarnya negatif gitu. Gue tahu itu fakta. Tapi itu bukan apa yang sekarang gue butuhin. Gue lagi sakit. Untuk gerakin badan aja nggak bisa. Jadi gue waktu itu balasnya judes banget kayak, iya kak thank you. Karena apa yang gue bisa lakukan? Tapi Ari dan Raffi waktu itu nyemangatin dan sangat keren sekali. Terus gue balas sangat manis waktu itu. Thank you Ari, Raffi, bla. Pakai emot peluk waktu itu. Terus si Kak Bella Tobing ngebales. Giliran sama Raffi Ari aja pakai emot peluk. Sama gue cuma thank you. Di situ dia langsung bilang, jangan ada yang pernah lagi masukin gue ke grup ini. Bam! Dia out. Bam! Instagram aku di remove. Dia langsung cut off Ray. Gitu. Di pembahasan iTalks ini seolah-olah dia yang paling sakit hati. Gue udah terlalu sakit hati juga sebenarnya. How about me? Apakah aku happy? Aku juga manusia biasa yang punya hati. Kalau kamu ada di posisiku waktu itu, lagi sakit banget, COVID, sesek, bertahan hidup. Ini hidup dan mati itu benar-benar udah di depan mata. Dan aku harus menghadapi drama itu yang sangat simpel itu. Di dalam hati, keinginan untuk meminta maaf pasti ada. Tapi sebentar ya, nunggu aku sembuh. Atau setidaknya nunggu aku bisa bangkit dari kasurku. Akhirnya berminggu-minggu berlalu, ngomongin tentang aku di cut off sama dia, aku jadi keinget sama statement dia. Dia itu orangnya kalau udah gak suka, orangnya udah gak cocok, bakal di cut off memang. Dan bagi dia gak ada kesempatan kedua, aku masih ingat banget. Mau lo mohon-mohon, sujud-sujud, itu dia gak bakal terima. Banyak kok contohnya. Jadi aku pikir ketika aku di cut off, ya udah semuanya berakhir. Gue cuma menjalani apa yang dia mau. Berbulan-bulan kemudian, aku memberanikan diri untuk ngechat beliau dan meminta maaf. Dibaca kok sama dia, tapi setelah itu aku langsung di-block. Ya seperti yang aku duga, memang udah gak ada kesempatan. Jadi memang lebih baik pergi dan mencari kehidupan baru. Oke, sekarang kita tanggapin tentang iTalks-nya. Orang banyak kok yang gak teman sama dia. Seolah-olah kayak semua orang ya. Terus seolah-olah kayak, Ray gak punya teman sama sekali. Sendirian. Enggak, cuma sama circle-nya dia doang kok. Dan itu pun hanya beberapa orang, bisa dihitung jari dari triliunan manusia yang ada di bumi ini. Ketidakcocokan kan wajar ya. Aku tuh kayak cermin, cuma merespon tindakan yang kamu berikan kepadaku. Ketika tindakan lo gak cocok sama gue bakal ngasih tindakan yang gak cocok juga. Kok kayaknya statementnya seolah-olah gue gak cocok sama semua orang. Jangan cuma nyuruh orang lain untuk bercermin. Kita juga punya kan di kamar. Gue bukan tipe orang yang kayak main langsung cut off orang gitu aja. Gue pasti kasih beberapa hal untuk dikomunikasiin. Tetapi ternyata beberapa kalinya itu tidak disambut dengan baik. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue cut off dia. Gak mau cut off gitu aja. Ngasih beberapa kesempatan, tapi beberapa kesempatan itu gak diindahkan. Gak diindahkan gimana orang aku di remove. Terus pas aku chat minta maaf, aku di block. Dan dia lebih memilih untuk terus menebar kebencian kepada media massa. Ini yang tahu-tahu aja ya. Dia sering banget sih kalau lagi nge-live, kayak nyindir-nyindir, ngerendahin. Dan aku gak pernah gubris itu sih, karena
Aku bukan dia. Kita semua dipertemukan dan mereka tuh cerita permasalahan mereka antar satu dengan si dia. Dan hampir semua punya masalah dan gak temenan sama dia. Kita semua dipertemukan dan cerita tentang permasalahan yang sama. Seolah-olah dipertemukan oleh semua orang dari Sabang sampai Merauke. Cuma beberapa orang aja kok. Siapa aja ya? Cuma 4 orangan deh kalau nggak salah yang nggak cocok sama gue. Tapi nggak tahu deh kenapa jadi menyebar. Atau dihasut. Atau memang penebaran kebencian itulah tadi. Tapi nggak apa-apa. Biarlah orang lain yang menebarkan kebencian. Aku nggak ngelakuin kok. Tenang aja. Keburukanmu, tindakan-tindakanmu yang kurang baik, atau sesuatu yang negatif tentangmu, nggak aku ungkapin kemana-mana kok. Aman. Kan aku bukan kamu. Iya, maksud aku yang nggak ada masalah sama sekali. Bahkan belum pernah ketemu aku. Tiba-tiba ikutan ngebenci aku. I just confused. Iya, kebetulan aku dipertemukan sama orang-orang yang memang gak cocok sama aku. Dan itu hal yang wajar. Cuma sama mereka aja kok. Masih banyak banget orang yang berhubungan baik denganku, yang masih bisa menebarkan kasih sayang, kedamaian. Jadi ini bukan akhir dari dunia, tenang aja. Sebenarnya aku malah senang sih di cut off dari lingkungan yang sebenarnya gak baik buat aku. Terlalu ekstrim, terlalu kasar, terlalu sering membanding-bandingkan, terlalu sering merendahkan orang lain. Aku kurang terbiasa sama hal tersebut. Jadi thank God aku udah dipisahkan dari orang-orang tersebut. Mending aku sekarang fokus sama followers aku yang positif, suportif, dan gak apa-apa sendirian. Jadi gak bakal banyak drama. Drama 1 tahun yang lalu. Kebaikan apa ya? Kebaikan apa ya? Bahkan beliau pun sampai kebingungan untuk ngelihat kebaikan seseorang. Entah karena lupa atau memang gak bisa menghargai. Makanya gampang banget untuk nge-cut off orang. Lumayan kasihan sama beberapa orang yang pernah ada di hidupnya, pernah berjasa, pernah berkorban, tapi dihapus dari memorinya karena satu kesalahan. Padahal dia baru aja bilang gak suka banget kalau gak dihargai. Enggak, pertama dia tuh gak terima kritikan. Dia gak terima kritikan. Bener sih, aku gak suka dikritik, bener banget. Karena aku punya standar untuk dikritik. Aku masih terima, tapi harus lolos standar aku. Dengan kalimat yang benar, tujuan yang baik, sopan, dan membangun. Tapi kalau kasar, jatuhnya menghina, mempermalukan, itu bukan kritikan sih menurut aku. Jadi aku gak bakal terima itu. Aku jadi keinget satu kalimat yang dilontarin followersnya dia ke aku. Pantesan aja ibu lo mati. Lo bencong sih, banyak masalah. Awas lo sampai ngata-ngatain Kabela lagi. Gue tandain lo. Bacanya sedih sih, tapi gue bisa berbuat apa? Kenapa followersnya bisa begitu? I don't know. Mungkin memang penebaran kebencian itu tadi. Kalau followers aku kan gak ada yang kayak gitu ya. Soalnya opininya gak ada yang aku giring. Tetap peace, damai, kalem. Soalnya FYI, ini bukan orang pertama yang gue giniin. Bener kan? Aku bukan orang pertama yang digituin. Buat kamu di luar sana, semoga kamu bukan orang yang selanjutnya ya. Karena dia akan menebarkan kebencian dan membuat semua orang membencimu. Semoga Tuhan mengampuni. Anyway, for you, Kabela Tobing yang terhormat, thank you so much. Udah pernah jadi inspirasi buat hidup gue. Gue kayaknya gak bakal ada di titik ini deh kalau bukan karena lo. Itu ya yang pengen lo denger ya. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa gue sampaikan. Tapi gue benci kegaduhan. Bahkan sebenarnya gue buat video klarifikasi kayak gini pun dipaksa sama followers gue. Kak, hidup lo itu keren banget, sangat menginspirasi. Gue nonton full kok podcast yang kemarin, beberapa kali tepuk tangan. Tapi dengan mengungkit masalah 1 tahun yang lalu yang sebenarnya nggak begitu besar, kayak gini, itu sangat disayangkan banget. Jadi yang tadinya kayak, wah inspirasi banget, jadi kayak, jadi leader of hate speech. Gue harap ini bakal jadi pembahasan yang terakhir, karena jujur ini benar-benar nggak penting. Kak, lebih baik lo ngelanjutin karir lo, gue ngelanjutin karir gue, kita hidup di jalan masing-masing. Gue gak pernah kok bahas lo di media masa gue. Dan gue harap lo juga kayak gitu. Karena takutnya makin kelihatan mana sebenarnya hobi menggunjing, merendahkan, dan menggiring opini jahat. Dan gue, Reizuka Ari, juga meminta maaf. Udah bikin lo sakit hati. Udah bikin lo kerepotan menghadapi netizen dengan 1000 pertanyaan. Gue cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dan gue cuma pengen lo tahu kalau gue bakal belajar kok. Dengan segala jenis kebencian di luar sana, masih tetap ada rasa sayang ke lo karena lo pernah berjasa di hidup gue. Oke, thank you teman-teman udah dengerin klarifikasiku yang gak seberapa ini. FYI, sebelum kalian kaget, kolom komentarnya bakal aku matiin. Karena aku gak mau kamu menghabiskan energimu untuk mengetik kalimat-kalimat jahat dan berkelanjutan untuk membenci sesama. Sekian, terima kasih.